Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai analisis perbedaan skala usaha. Sebelum kami memaparkan materi, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya Hasanuddin, teman saya Wahyu Dwi Agustin, Nur Fikri Kholiluddin Ghafur, dan Dani Dinda Saputra. Di dalam analisis perbedaan skala usaha itu ada 2 pembahasan. Yang pertama, teknik penilaian skala usaha, dan yang kedua mengenai teknik penilaian multivariate. Sebelum kami bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa skala usaha itu. Skala usaha adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya. Dengan apa? Dengan melihat dari beberapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dalam satu periode. Nah, persoalan skala ini biasanya itu muncul karena investor dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu membangun satu usaha yang besar atau membangun usaha yang kecil. Dan kelebihan dananya itu digunakan untuk keperluan lain. Kemudian, dalam situasi pilihan seperti ini, di dalam studi kelayakan usaha itu dikenal dengan pilihan proyek yang disebut mutually exclusive. Penjelasan pertama dari materi kita kali ini ialah teknik penilaian skala usaha. Pertama, mengenai teknik penilaian skala usaha. Di dalam teknik penilaian skala usaha ini ada 3. Yang pertama, mempertimbangkan aliran kas. Yang kedua, cara penyelesaian menggunakan pendekatan profitability index. Dan yang ketiga, menggunakan selisih aliran kas. Di dalam mempertimbangkan aliran kas, pelaku studi kelayakan harus dapat merumuskan dan menghitung besarnya aliran kas yang akan dikeluarkan maupun aliran kas yang akan diterima per tahun selama umur usaha. Kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar jika pada tahap-tahap awal studi kelayakan usaha hal tersebut tidak dirancang dengan baik. Di dalam menghitung dan membukukan angka-angka bukanlah sesuatu yang sulit, akan tetapi pengidentifikasian dan proses penghimpunan seluruh kebutuhan, mulai dari kebutuhan pasar sasaran, sampai pada kebutuhan kegiatan dan rincian kegiatan, serta menetapkan kebutuhan, itu perlu diperhatikan untuk merealisasikan semua rencana investasi. Kemudian yang kedua, cara penyelesaian menggunakan pendekatan profitability index. Nah, pendekatan ini pada umumnya berlaku jika dihadapkan pada pilihan yang bersifat mutually eksklusif, yaitu jika satu rencana usaha diterima, maka yang lainnya ditolak. Dan pendekatan ini dapat juga dikatakan atau dijadikan dasar untuk memilih rencana investasi menurut skalanya. Ukuran dari skala terletak pada besarnya dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana usaha yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan selisih aliran kas. Nah, dalam hal ini, pelaku kajian terlebih dahulu harus mengidentifikasi, merumuskan, dan menghitung besarnya aliran kas masuk maupun kas keluar dari usaha berskala besar, skala sedang, atau skala kecil. Nah, setelah itu dicari selisih aliran kas dari keduanya. Penjelasan yang kedua dari analisis perbedaan skala usaha ialah mengenai teknik penilaian multivariate. Penerapan lebih lanjut dari penilaian skala merupakan penilaian kelayakan usaha berdasarkan perbedaan umur dari rencana usaha atau multivariate. Nah, pada pendekatan ini yang menjadi fokus analisis bukan lagi pada skala usaha, namun lebih fokus pada perbedaan waktu atau umur usaha. Ini adalah contoh dari teknik penilaian multivariate. Misalnya, Tuan Bandi sedang mempertimbangkan rencana investasi, dan untuk tujuan itu, ia telah menyiapkan investasi tahun pertamanya sebesar 1.300.000 dan tahun kedua akan ditambah 400.000.
Nah, data yang telah disiapkan oleh konsultan keuangannya itu sebagaimana tertera pada tabel. Bahwasanya usulan proposal A modal awal adalah 3.250 dan NPV 747,5. Kemudian usulan proposal B modal awal 4.550 dan NPV-nya 955,5. Usulan proposal C modal awal 5.200 dan NPV 1.300. Dan usulan proposal D modal awalnya ialah 3.000 dan NPV-nya 702. Soalnya, Tuan Bandi mengharapkan akan mendapat keuntungan yang tinggi atau maksimum di masa yang akan datang. Jika dipenuhi, pelaksanaannya baru akan dilakukan tahun depan sehingga profitability index atau PI-nya akan turun dengan dugaan. Proposal A turun dengan 2 poin yakni 0,02, proposal B turun dengan 3 poin yakni 0,03, proposal C turun dengan 6 poin yakni 0,06 dan proposal D turun dengan 4 poin yakni 0,04. Nah, pertanyaannya, jika menggunakan pendekatan multi-periods, kombinasi usaha manakah yang layak dilaksanakan? Untuk penjelasan perhitungannya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Wahyu Dwi Agustin. Perhitungan. Jadi hitung terlebih dahulu PI dari masing-masing alternatif usaha. Caranya, proposal A, B, C, D, modal awalnya 3.250, 4.550, 5.200 dan 3.900. Kemudian NPV-nya 747,5, 955,5, 1.300 dan 702. PV of proceeds-nya 3.997,5, 5.505,5, 6.500 dan 4.602. Kemudian PI-nya dari masing-masing proposal A sampai D 1,23, 1,21, 1,25 dan 1,18. Kemudian alternatif kombinasi. Jadi terdiri dari A, B, C sekarang dan D tahun depan. Data perhitungannya sebagai berikut. Proposal A, modalnya 3.250, NPV 747,5, PI 1,23. Kemudian begitu seterusnya dengan proposal B dan D. Jadi modalnya 13.000, NPV-nya 3.003. Kemudian modal proposal D yaitu 3.900, NPV-nya 546, PI-nya 1,14. Jadi jumlah seluruh modalnya 16.900, NPV 3.549 dan PI-nya 1,21. Selanjutnya alternatif 2 terdiri A, B, D dan sekarang dan C tahun depan. Data perhitungannya sebagai berikut. Proposal A modal awal 3.250, NPV 747,5, PI 1,23. Begitupun seterusnya dengan proposal B dan D. Jadi modal awalnya 11.700, NPV 988. Kemudian proposal C modal awalnya 5.200, NPV 988, PI 1,18. Jadi modal awal keseluruhannya 16.900, NPV 3.393 dan PI-nya 1,2. Ya, saya akan melanjutkan presentasi alternatif 3 kombinasi A, C, D sekarang dan B tahun depan. Data perhitungannya adalah sebagai berikut. Proposal mini modal awal NPV PI. Proposal A 3.250, NPV 747,5, PI 1,23. Proposal C modal awal 5.200, NPV 1.300, PI 1,25.
Proposal D 3.900 per 12.350. NPV 702 per 2.749,5. Proposal B 4.550 per 16.900. NPV 819 per 3.568,3. PPI 1,8 dan 1,2. Alternatif kombinasi B, C, D sekarang dan A tahun depan. Data perhitungannya adalah sebagai berikut. Proposal B 4.000 modal awal 4.550, NPV 905,5, PI 1,21. Proposal C modal awal 5.200, NPV 1.300, PI 1,25. Proposal D 3.900 per 13.650, NPV 702 per 2.957, PI 1,18. Proposal A modal awal 3.250 per 16.900, NPV 682,50 per 3.639, PI 1,21. Petunjuk cara memperlakukan perhitungan. Yang pertama, tuliskan pada daftar sesuai alternatif yang diminta jumlah semua modal awal pada dan juga NPV sekarang. Yang ketiga, tentukan rencana tahun depan. Misalnya ambil contoh perhitungan alternatif 3. Total modal awal sekarang A, C, dan D 12.350. Hitung perubahan PI untuk proposal B. Nilai PI semula sama dengan 1,21. Jika ditunda tahun depan, maka PI proposal B akan turun dengan 3 poin, 0,3 berubah menjadi 1,21 min 003 sama dengan 1,18. Yang keempat, perhitungan NPV proposal B tahun depan adalah PI modal awal sama dengan 1,18 kali 4.550 min 4.550 sama dengan 819. Yang kelima, jumlah seluruh alternatif secara lengkap kemudian hitung kembali PI gabungan. Lihat contoh alternatif 3, maka total modal gabungan 16.900, total NPV gabungan 3.568,5, sehingga PI gabungan alternatif 3 adalah modal awal plus NPV sama dengan modal awal atau 16.900 tambah 3.568,5 banding 16.900 sama dengan 1,21. Kesimpulan dari hasil perhitungan sebagai berikut. Ada 3 alternatif yang memiliki nilai PI yang sama, yaitu alternatif 1 modal awal 16.900, NPV 3.549, PI 1,21. Alternatif 3 modal awal 16.900, NPV 3.568,5, PI 1,21. Alternatif 4 modal awal 16.900, NPV 682,5, PI 1,21. Alternatif yang paling optimal dalam melakukan investasi adalah kombinasi antara proposal A, C, D sekarang, dan B tahun depan. Kombinasi seperti ini dapat juga dijadikan dasar untuk melakukan portofolio dan dalam investasi aktiva. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.